Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Jehovah Jireh. Apa arti kata Jehovah Jireh? Mengapa Allah menyebut dirinya Jehovah Jireh? Mari kita mulai. Kita buka Alkitab bersama-sama. Kita baca di Kejadian 22 ayat ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudara, ada banyak nama Allah di Perjanjian Lama di dalam Alkitab, di mana nama itu bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tapi merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama tersebut menyatakan aspek-aspek sifatnya. Di antaranya adalah Elohim, dipakai untuk menggambarkan Dia sebagai Allah seluruh bumi. Yesaya 54 ayat ke-5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Kemudian Allah El Shaddai mengabarkan Allah sebagai Yang Maha Kuasa. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Jehovah Shalom, Tuhan itu damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, ada satu nama Allah yang mungkin sering disebut oleh banyak orang percaya, yaitu Jehovah Jireh, yang artinya adalah Tuhan menyediakan. Lihat, kisahnya adalah ketika nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh seorang yang bernama Abraham di atas Gunung Moria. Saat itu Abraham hendak mengorbankan anak yang dikasihinya, yaitu Ishak, kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, maka berfirmanlah Tuhan melalui malaikat di Kejadian 22 ayat ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan. Dari sinilah muncul nama Jehovah Jireh yang berarti Tuhan menyediakan. Nah, sesungguhnya bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22 ini, maka kita bisa mengerti bahwa Tuhan menyediakan itu lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam hidupnya. Yaitu siapa? Ishak. Nah, sekarang kita belajar untuk memahami makna Jehovah Jireh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memanggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh, kita harus mengingat pengalamannya Abraham. Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Artinya Tuhan adalah penyedia solusi atau semua masalah hidup kita. Boleh jadi saat ini kita sedang bingung, stres, tertekan menghadapi persoalan hidup kita. Kita berjalan seolah tidak ada harapan dan jalan keluar. Sebagaimana Abraham yang terus berjalan dengan iman dan melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menyediakan solusi. Dalam keadaan terburuk, kita kadang-kadang memikirkan penyediaan Tuhan seolah-olah Dia adalah seorang pelayan. Kita memberi isyarat kepada Tuhan untuk hidup kita. Menempatkan pesanan kita dalam iman, menerima apa yang kita ingin minta. Namun, lebih sering kita tidak begitu menyadari. Kita berpikir bahwa Tuhan menyediakan bagi kita pekerjaan, keluarga, teman, perhatian, gereja, kemampuan, doa yang dijawab, dan sebagainya. Hal-hal ini penting dan bermakna. Mereka benar-benar bagian dari ketentuan Tuhan untuk kita. Tetapi, terlalu sering kita berhenti di situ. Dan dengan berbuat demikian, kita berhenti pada kenyataan yang mendalam tentang apa arti sebenarnya dari kata Jehovah, yaitu Tuhan menyediakan. Ingat, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, Tuhan pun juga sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia pun akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkata di Matius 6 ayat 25a, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan. Tapi kita tidak mau menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita. Entah itu berupa waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk Dia. Nah, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, apapun yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Katakan amin. Namun satu hal, kita harus hati-hati dengan penggunaan kata Jehovah. Karena ada organisasi yang menggunakan istilah Jehovah untuk menyesatkan orang, yaitu Saksi Jehovah. Dilihat dari luar, organisasi Saksi Jehovah sepertinya dapat diartikan sebagai salah satu aliran Kristen juga. Namun mereka membaca Alkitab, ya, menghormati Kristus, ya. Akan tetapi apabila diselidiki lebih lanjut,
Gerakan tersebut lebih tepat disebut sebagai suatu bidat dalam agama Kristen. Mereka tidak menerima Yesus sebagai penjelmaan Tuhan Allah. Mereka menolak paham Trinitas atau Tritunggal. Serta banyak lagi ajaran saksi Yehova yang secara umum ditolak oleh umat Kristen termasuk umat Katolik. Di Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, supaya telinga rohani kita semakin peka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, maka panca indera kita pun akan semakin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jangan khawatir, karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong, membimbing, dan mengurapi kita dengan kuasanya. Sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Kesimpulannya, dalam kitab Kejadian, putra satu-satunya Abraham ditetapkan untuk dikorbankan dan diselamatkan oleh persediaan ajaib Tuhan. Dalam Injil, Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dikorbankan sebagai persediaan ajaib bagi semua orang. Ketika kita mengatakan Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Kita bisa yakin itu benar. Kita bisa melihatnya di bunga dan di burung. Dan kita dapat melihatnya di kayu salib. Yesus adalah persediaannya yang besar. Karena itu, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup, seakan tidak ada jalan keluar, percayalah, Tuhan Yesus akan sediakan. Dan penyediaan dari Tuhan kita Yesus Kristus tepat pada waktunya. Baik untuk masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan Yesus menyediakan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.